Dia yakin mamamu pasti akan sembuh. Bunda mana nih sama kamu? Bunda ya. Tante Sonia, kesini sama Bunda. Sonia, kamu tahu, Sam adalah jawaban dari doa kita. Dia datang jauh-jauh dari Amerika hanya untuk memenuhi janjinya. Papa tahu dilema kamu. Tidak baik untuk menyimpan masa lalu. Masa ini dan saat inilah yang harus kita pikirkan. Saya sudah melupakan semuanya, Pak. Masa lalu saya. Lalu sekarang apa yang kamu khawatirkan, Sonia? Saya khawatir sama keadaan Mama, Pak. Kasihan Mama. Sudah bertahun-tahun Mama nggak pernah keluar dari rumah ini. Bunda, bagaimana kalau kita jalan-jalan sama Alisa ke taman? Ke taman? Enggak. Aku nggak bisa ke sana. Aku kan nggak boleh keluar. Saija, kamu boleh keluar. Boleh. Aku boleh keluar. Aku boleh keluar. Aku boleh ke taman. Ayo Bunda ke taman. Ya. Belas, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 46, 46, 56, 56, 100. Yes! Nanda ngumpulin dana lebih banyak. Berarti Nanda yang menang. Sekarang Cindy harus ngasih dananya ke Nanda. Nggak usah deh. Biar aku yang ngasih uangku ke Cindy aja. Kan kasihan. Dia udah ngumpulin capek-capek uangnya. Jadi mendingan buat... Tunggu! Selamat siang anak-anak. Ibu harap kalian sudah mengumpulkan dana untuk korban bencana tsunami. Bu, saya pikir nggak ada seorang pun yang bisa mendekati dana yang udah kumpul nama Cindy. Soalnya dia udah ngumpulin dana yang cukup banyak, Bu. Itu bagus. Apa ada di antara kalian yang bisa mengumpulkan lebih banyak daripada Cindy? Coba tunjuk jari. Oke, karena tidak ada, maka dengan begitu Cindy adalah pemenangnya. Tepuk tangan dong untuk Cindy. Terima kasih, Bu. Saya memang sudah bekerja keras dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya untuk mengumpulkan dana ini. Saya juga berterima kasih kepada Nanda karena dia sudah memberikan seluruh dananya kepada saya. Maksud kamu, Cindy? Yang saya bilang betul, Bu. Sebenarnya Nanda yang harusnya jadi pemenang. Apa betul itu, Nanda? Bukannya kamu ingin menjadi pemenang dan mendapat nilai tambahan? Betul, Bu. Iya, saya ingin memperoleh nilai. Tapi saya kasihan sama Cindy. Apa itu salah, Bu? Saya dan Cindy kan sama-sama ngumpulin dana. Jadi dana itu bisa untuk kegiatan mulia kan, Bu? Ibu sangat senang anak-anak
Karena bukan hanya kalian mengumpulkan dana yang begitu banyak untuk korban tsunami, ternyata Nanda telah membuktikan bahwa dia mempunyai rasa peduli terhadap teman-temannya. Dan selain itu, tentunya Nanda akan mendapatkan nilai tambahan. Dan untuk Cindy, karena dia telah berkata jujur, dia akan mendapatkan nilai tambahan juga. Maaf ya, nggak sengaja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf. Saya nggak sengaja. Saya udah telat interview. Maaf ya. Pak Philip Philip ada? Sebentar ya. Maaf Mbak, saya datang duluan. Saya udah terlambat interview. Baik, Pak. Bapak silakan masuk. Mbak, tapi kan saya datang duluan. Maaf, Mbak. Pak Philip mau ketemu saya dulu. Maaf, Mbak. Mbaknya silakan duduk dulu. Apa kamu tahu besarnya kepemilikan kamu di sini? Ya, kamu punya 40% dari 4 perusahaan yang nilainya jutaan dolar. Jadi kamu harus tahu apa yang sedang terjadi di sini. Philip, saya percaya sama kamu. Ya, kamu salah ngerti ya. Saya sekarang ngomong sama kamu, bukan sebagai orang yang kontrak sama kamu ya. Tapi sebagai seorang kakak yang ngerti bahwa ini saatnya buat kamu ya. Untuk tahu, mengerti tentang aset kamu ini. Tanggung jawab tentang aset kamu ini ya sekarang nih. Yang kamu harus tahu. Kamu tuh pintar sekali ya. Bicara mengenai kesadaran, pengertian, tanggung jawab, kewajiban mengenai aset perusahaan ini. Buat saya kedengarannya agak janggal di kuping saya. Dengan cara berpikir kamu tentang Sonia. Kamu itu nggak pernah bisa mengerti untuk menilai seorang istri seperti Sonia. Dan ingat kalian, kamu itu tanggung jawab tentang Nanda. Dan kamu juga belum bilang kalau... Sorry. Saya minta maaf. Tadi saya bicara seperti itu dari hati ke hati, seperti kakak adik. Oke, saya ikutin perintah kamu. Selamat siang. Tolong kamu kesini. Antar Pak Rian ke ruang interview. Untuk interview yang sekretaris baru. Baik, Pak. Apa Bapak datang juga untuk menginterviewnya? Saya nggak bisa. Saya ada urusan di luar. Baik, Pak. Nah, Sam. Bagaimana Sam memperkirakan kondisi Tante nanti? Awalnya saya pikir Tante tidak mau bekerja sama dengan saya. Ya, saya bisa mengerti karena mungkin dia belum mempercayai saya. Tapi saya punya cara khusus, Om. Dan mudah-mudahan dengan cara itu akan memberikan reaksi yang lebih baik terhadap Tante. Terima kasih. Om tidak tahu harus berkata apa lagi selain terima kasih. Kamu adalah penyelamat keluarga kami, Nasa. Tolong jangan bicara seperti itu, Om. Saya jadi malu. Saya melakukan semua ini karena saya punya alasan yang sangat gila. Saya ingin memenuhi janji-janji saya dan menebus kesalahan papa saya waktu itu. Tolong jangan teruskan pembicaraan itu.
Tenang, Om. Itu cuma reaksi biasa, kok. Iya, Nasal. Om selalu khawatir kalau Tante sudah begitu. Gak apa-apa, Om. Anak-anak, sekarang Ibu akan mengumumkan siapa yang jadi peserta untuk kompetisi menari dan menyanyi. Perhatikan baik-baik ya. Untuk pemimpin grup menari dan menyanyi ini, kompetisi ini adalah Nanda. Peserta lainnya yaitu Cindy dan Yulia. Ibu minta untuk kalian bertiga berlatih sebagai tim yang kompak sehingga bisa menyajikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan dari sekolah kita. Curi lo ya? Siapanya? Gue ponakan pemilik restoran. Maaf Pak, maaf Pak. Kenapa? Ini kan cuma sisa potongan roti aja Pak. Lagian ini nggak layak untuk disajikan sama tamu Pak. Bapak pasti akan membuangnya Pak. Maaf. Gue bakal ngasih makanan. Tapi ada satu syarat. Lo harus ikutin apa kata-kata gue. Ngerti lo? Enggak Pak. Enggak. Apa? Enggak. Kata lo enggak? Hah? Oke. Mulai sekarang gue bakal panggil polisi untuk nangkap. Itu nggak perlu terjadi. Saya minta maaf atas perlakuan pacar saya. Sebenarnya potongan roti itu bukan untuk dia, tapi untuk saya. Jadi nggak usah panggil siapa-siapa. Kita akan pergi sekarang kok. Tenang aja lo. Di sini nggak bakal terjadi apa-apa. Tapi ingat, tolong ingatin sama pacar lo. Ini peringatan yang pertama dan terakhir kali. Saya akui, lamaran yang Anda kirim ke kami sangatlah bagus. Tapi saya lihat di CV ini, Anda tidak punya pengalaman kerja. Bagaimana Anda akan mengerjakan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Anda? Saya yakin, Pak, seorang wanita yang bisa mengurus rumahnya dengan baik bisa mengurus apapun di dunia ini. Jawaban yang bagus kamu. Bagaimana kalau sore ini kamu diterima perusahaan ini? Iya, Pak. Kalau kamu gak keberatan, kamu gak sibuk hari ini, kamu bisa kerja langsung. Baik, Pak. Ya. Baik-baik, nanti saya hubungi lagi. Ya. Maaf, saya ada kerjaan lain. Tapi Pak Philips akan... Sudah. Pak Philip biar urusan saya. Nanti kamu akan mendapatkan promosi. Mirna, Iya, Pak. selamat bergabung ya. Makasih, Pak. Kamu cari mati. Iya. Cepat serahkan sebagian uang gaji kamu. Kalau kamu masih mau kerja di sini, cepat! Jangan, Pak. Ini untuk suami saya. Suami saya sedang sakit, Pak. Ah! Pak. Jangan, Pak. Suami saya sedang sakit, Pak. Suami saya sedang sakit. Apa ini? Tolong, Pak. Tolong. Saya tidak mungkin menyerahkan uang ini sama dia, Pak. Karena uang ini untuk suami saya. Suami saya sedang sakit, Pak. Dia bohong, Pak. Dia bohong. Kamu betul-betul keterlaluan, Dot. Saya paling nggak bisa melihat orang menindas orang lebih lemah. Tadinya saya nggak percaya semua kegiatan kamu di sini.
Sekarang saya betul-betul yakin kamu laki-laki bejat. Saya nggak peduli kamu saudara Shirley. Sekarang juga kamu saya pecat. Keluar kamu! Boleh lihat TV-nya? Boleh. Sonia, ada apa? Kenapa kamu kelihatan sedih? Kenapa Sam melakukan hal ini sih, Pak? Kalau dia mau merawat Mama, apa mesti kita tinggal di tempat ini? Papa mengerti perasaanmu, Sonia. Kamu merasa tidak nyaman dengan kebaikan Sam yang diberikan kepada kita. Tapi Papa sudah memikirkan semua hal ini. Kita akan membayar sewa rumah ini secara bulanan. Karena Papa suka rumah ini karena dekat dengan klinik. Kamu lihat Tuti, dia begitu senang dengan situasi rumah ini. Tapi Pak, rumah ini tuh terlalu besar. Mama, kakek, lihat ada gempa. Daerah rumah Mama disebut. Sekilas info, seluruh desa Budi Luhur telah hancur oleh gempa bumi. Ini adalah gambar-gambar yang kami terima sejak 2 jam terakhir. Halo, halo Pak. Saya Sakir Sukarnain Pak, dari desa Bumi Luhur. Iya, saya mau menanyakan rumah saya Pak, bagaimana keadaannya Pak? Apa? Apa Pak? Kenapa rumah kita? Kenapa? Hilang. Hilang. Rumah kita hilang. Kabar buruk buat kalian. Philip telah menghentikan sumber pendapatan saya. Termasuk memeras para pekerja. Menyelundupkan barang-barang pabrik. Menyewakan gudang diam-diam. Semuanya. Jadi saya minta kalian untuk mengalihkan pekerjaan itu. Atau setiap bulannya membayar ke saya dengan jumlah yang sesuai dengan kehilangan saya. Silakan pilih. Dodi. Bicara kamu makin lama makin rendah, Dodi. Kamu yang berbuat. Terus seenaknya sendiri kamu minta ganti rugi ke saya, hah? Dengar baik-baik, Dodi. Kamu harusnya bertanya pada diri kamu sendiri. Kenapa kamu bisa berbuat tolol ketika ada Philip? Dan kamu memang pantas dapat ganjaran seperti ini. Tahu? Shirley, tenang sayang. Harusnya kamu membela Dodi. Apa kamu lupa? Karena Dodi berada di kantor Philip, maka Dodi dapat memberikan informasi penting untuk kamu. Tolong pikirkan baik-baik. Saya akan datang terus ke sini apabila pekerjaan saya belum kembali atau uang tuntutan saya. Benar-benar nggak disangka. Bencana itu terjadi setelah perjalanan kita kemari. Apa? Kenapa kamu tidak mengatakan ini suatu keajaiban, Sam?
andaikan kami semua tidak pergi dari sana, mungkin kami semua sudah binasa. Tapi kenapa? Kenapa Tuhan masih mengizinkan kami untuk hidup? Untuk menerima malapetaka ini? Kenapa, Sam? Om jangan putus asa seperti itu. Apapun yang terjadi, saya akan selalu membantu keluarga Om. Karena Om sudah saya anggap sebagai ayah saya sendiri. Kalian bisa tinggal di sini selama kalian suka. Kami nggak mungkin menyewa rumah sebesar ini. Kami nggak mampu membayar sewa rumah. Sam, kami akan mencari rumah yang kami mampu bayarnya. Sonia, kenapa kamu berkata seperti itu? Sam, saya minta tolong sama kamu. Kami selama ini sudah terlalu banyak merepotkan kamu. Mengenai Mama, kami akan urus sendiri. Kami masih sanggup. Itu tidak mungkin. Om, tolong kasih tahu Sonia, Om. Percuma, Nasa. Tekadnya sudah bulat. Baiklah. Kalau kamu butuh pekerjaan, kebetulan saya ada lowongan di klinik. Saya akan... Kamu nggak perlu repot-repot. Karena saya tahu saya tidak cocok untuk bekerja di klinik. Saya akan cari pekerjaan sendiri. Saya yakin saya bisa. Saya akan lanjut tidur. Yes. Ya, pesanan untuk meja 4. Kenapa, Lis? Hei! Mana makanan? Tamu-tamu sudah menunggu di luar. Iya, Pak. Alisanya sakit, Pak. Sabar, Pak. Kayaknya saya harus bawa ke dokter, Pak. Apa? Ke dokter? Lantas siapa yang akan masak di restoran ini, hah? Masak? Iya. Bapak nggak lihat Alisa sedang sakit. Kan masih banyak pelayan di sini, Pak. Pelayan? Kamu bilang pelayan? Kamu nggak usah ngajarin saya berbisnis ya. Ngerti kamu? Pak, saya minta maaf, tapi saya minta tolong juga, Pak. Kalau Bapak izinin, saya mau menggantikan jam kerjanya Alisa, Pak. Yang penting saya harus bawa ke dokter, Pak. Lantas duit dari mana kamu bawa Alisa ke dokter, ha? Saya... Ambil. Ayo. Ambil. Baik, Pak. Ada syarat. Saya akan memotong dari gaji kalian. Mengerti kan? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Liz, kamu harus istirahat. Aku keluar sebentar cari obat ya. Aku capek, enggak. Kamu menderita terus karena ngurusin aku. Alisa, aku lebih menderita lagi kalau aku ngeliat kamu berbaring seperti ini. Ya udah, yang penting kamu sekarang istirahat. Aku keluar sebentar, ya. Enggak. Mulai sekarang aku akan menghentikan semua penderitaan kamu. Nan, itu foto mama kamu yang baru ya? Cindy, mendingan kita konsentrasi ke tariannya aja ya. Yuk kita mulai. Kita mulai ya. 1,
3, 4. Untung aja ini nggak pecah. Kalau pecah, aku bisa dimarahin Tante Sherly habis-habisan. Ini kan baru dibeli Tante Sherly. Mahal lagi. Maaf ya, Non. Aku nggak sengaja. Nanda! Apa lagi itu kamu, Nanda? Kamu sengaja pecahin atau apa? Sini kasih tante, Nanda. Sini. Tante, kan aku nggak megang guci itu, Tante. Diam kamu, Nanda. Siapa yang suruh Abi dari situ, ha? Siapa? Sekarang kalian keluar dari rumah saya. Keluar! Keluar! Aku juga nggak lihat itu. Oh, ternyata kamu bisa nari, Nanda. Sekarang, ayo ikut Nanda. Perempuan kejam, rasakan ini. Tidak bekerja. Apa yang terjadi? Tanda bintang. Saya tidak bisa melakukan aktivitas peri selama 1 jam. Karena semua peri menghimpun kekuatan baru. Alisa, aku udah nemuin dokter, tapi dokternya nitipin obat ke aku. Alisa? 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 Angga, maafin aku. Karena masalah aku, kamu jadi ikut terbeban. Aku telah membuat kamu ikut menjadi buronan. Sekarang aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Sekarang aku akan pergi menyerahkan diriku ke polisi. Sonia, senang sekali aku ketemu kamu lagi di sini. Please Sonia, kamu nggak boleh sedih terus dong. Kamu harus percaya sama Sam. Sam itu adalah seorang dokter pesulap. Dan aku yakin dia pasti bisa menyembuhkan ibu kamu. Oke? Terima kasih atas dukungannya. Sonia, sebenarnya ada sesuatu yang aku harus sampaikan sama kamu, tapi aku bingung nyampeinnya gimana. Aku berat mau ngomongnya sama kamu, tapi please kamu harus tenang ya. Semalam itu aku nggak bisa tidur, benar-benar nggak bisa tidur Sonia, karena sebelumnya aku ketemu suami kamu dengan perempuan lain. Oh, sorry Sonia, sorry. Oh, perempuan. Itu teman kecilnya Mas Philip. Mereka cuma teman kok. Biasa, mereka suka pergi berdua. Mulia sekali hati kamu. Kamu tahu, kalau sampai hal itu terjadi di kehidupan aku dan Sam, ngebayanginnya aja aku nggak bisa. Apalagi kejadian itu sebenarnya terjadi. Bisa-bisa aku cekek-cekek, aku jambak, dan aku colok mata perempuan itu. Sorry Sonia, itu aku, bukan kamu. Terusin narinya, Nanda. Nanda capek, Tante.
Nanda, yang benar narinya Nanda. Nanda capek, Tante. Dodi? Bagus, bagus. Yang seperti ini yang saya suka. Sementara saya kehilangan pekerjaan, kakak sepupu saya yang tersayang menikmati sebuah tarian. Ngapain kamu kesini? Ngapain? Saya kesini untuk jemput kamu, Shirley. Dan kita sama-sama ke kantornya Philips. Nanda, stop narinya. Tanda bintang sudah hilang. Berarti kekuatan saya sudah kembali. Saya akan coba. Shirley, begini cara kamu memperlakukan anak kamu. Kejam sekali, Shirley. Dengar, Dodi. Ini semua bukan urusan kamu. Ayo kita pergi. Anak manis, kamu sudah menyalurkan bakat kamu menari, kan? Ayo, Dodi. Shirley, kamu gak usah pura-pura. Kamu gak usah acting. Aku tahu. Kamu gak mau kan kita sama-sama ke kantornya Philip? Aduh, Dodi, tolong saya, Dodi. Ayo, ayo bangun. Tolong, Dodi. Aduh, Dodi, kamu kasar banget sih. Air, Mama, air, Mama, air. Kemana aja? Kata kamu, kita nggak boleh pergi dari masalah. Tapi aku udah gak kuat. Aku udah gak bisa ngejalanin semua ini. Jangan mudah putus asa, Nanda. Dari penderitaan ini, pasti ada hikmahnya. Kamu jadi bisa menari dengan baik, walaupun di tempat yang susah. Dan kamu bisa latihan dengan giat. Jadi, pada saat lomba nanti, kamu pasti tidak akan melakukan kesalahan. Tapi Nanda capek. Kaki Nanda sakit. Rasa nyerinya udah hilang. Ajaib sekali. Tidak ada yang ajaib, Nanda. Ini hanya sentuhan cinta. Bukankah rasa sakit akan hilang jika mama kamu mengelus dengan penuh rasa cinta? Yan, lihat deh, hari pertama kerja. Dari tadi kerja terus, nggak berhenti-berhenti. Mungkin dia tuh udah cinta sama mesin jahitnya. Hei, ini kan udah waktunya pulang kerja. Kok masih kerja sih? Emangnya nggak mau pulang ya? Saya lagi butuh uang. Kalian pulang duluan aja. Kok baru masuk udah lembur sih? Dadah duluan ya. Udah.
Kenapa kamu pecat Dodi? Hah? Kamu nggak mau nganggap saya? Itu urusan kantor, nggak ada gunanya kamu bahas. Aku nangkep bahasa dia lagi meras orang pabrik. Orang pabrik! Saya nggak akan kasih kesempatan lagi buat dia. Kamu mestinya bersyukur saya nggak panggil polisi. Dengar, Mas. Bahkan setelah kamu bilang saya akan menjalankan bisnis sesuai dengan cara saya. Tapi apa? Apa? Kamu tetap bertingkah sesuai dengan keinginan Rian. Dan Rian, gimana dia? Hah? Gimana dia? Kamu suruh Rian datang ke kantor. Tapi apa? Apa? Dia nggak datang kan? Dia sama sekali nggak peduli dengan kamu. Dia di ruangannya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tadi saya lihat si Rian itu keliaran di jalan. Waktu saya mau pergi ke sini. Itu yang nggak mungkin. Ayo ikut saya. Ayo ikut saya. Yan, gimana kerjaan? Semua baik-baik aja. Siapa dia? Dia sekretaris baru saya. Dia sudah mempelajari tugas-tugas dengan baik. Udah, kamu bekerja. Lisa! Des! Kamu ngapain sih? Coba kalau sampai orang Indra. Itu Alisa. Ayo kita kejar. Cepat lari, Liz, cepat lari. Tadi sore kamu nggak pernah ngomong apa-apa ke aku, tiba-tiba aja kamu pergi kantor polisi. Tindakan kamu itu sangat konyol, Alisa. Dulu aku pernah bilang ke kamu kalau aku dalam perang sama mereka. Dan kamu juga pernah janji ke aku kalau kita nggak akan berpisah sampai masalah ini selesai. Apa kamu nggak pernah mikir sedikit pun sewaktu kamu pergi kantor polisi, Alisa? Sedikit pun. Enggak. Aku melakukan ini semua karena aku mikirin kamu. Kalau mereka menemukan aku nggak bersalah, seenggaknya pasti mereka akan maafin aku, atau enggak mereka akan ngasih aku hukuman yang ringan. Gimana kalau mereka menemukan kamu bersalah? Indra itu orang yang sangat licik, Alisa. Sangat licik. Alisa, aku nggak rela, Alisa. Aku nggak rela kalau Indra saya melakukan sesuatu ke kamu. Apa kamu nggak pernah ngerti sesuatu, Liz? Apa memang aku harus kasih tahu semuanya? Maafin aku. Maafin aku. Ingat, Liz. Hari di mana kamu menjadi lemah, semua kekuatan aku akan hilang. Dan kamu adalah kekuatan aku, Liz. Dan sekarang kamu bukan hanya kekuatan aku lagi. Kamu sudah menjadi hidup aku. Aku sangat mencintai kamu, Liz. Aku sangat mencintai kamu. Udah malam. Kita pulang yuk.
Sonia, sudah larut malam. Kamu kok belum tidur? Saya belum ngantuk, Pak. Kalau saya lihat bintang-bintang di langit, saya ingat pada masa-masa saya bahagia dengan Anda, Mas Philip. Anakku, kamu punya hubungan aneh dengan kota ini. Ketika kota ini berhasil memanggil kamu kembali, entah dengan alasan apapun, palsu maupun yang lainnya, mungkin ini satu pertanda bahwa kamu jangan sampai kehilangan harapan. Sonia, apakah kamu masih mencintai Philip? Atau kamu melakukan semua ini semata-mata demi Nanda? Enggak, Pak. Buat saya keduanya seperti anak saya sendiri. Yang butuh dimanja. Dan mungkin anak yang paling kecil adalah Philip. Karena dia selalu butuh perhatian dari saya. Anakku, lelaki yang kamu butuhkan bukan lelaki anak seperti Philip, tetapi seorang lelaki yang dewasa, yang mau mengerti kamu, yang mau mendukung kamu, dan sebaliknya, kamu selalu ada untuknya. Lelaki dewasa yang sesungguhnya adalah seperti... Pak, Bagus sekali. Kamu seperti penari yang mahir. Kalau gini caranya, pasti Nanda deh yang dipimpinnya. Nggak mungkin. Kita lihat aja nanti.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.